Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berita itu kepada sahabat. Ada sahabat yang tak tahan, maka tersedak sampai ke kerongkongan. Tapi berita itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar orang yang amat sangat hebat. Sebelum Umar masuk Islam, tidak ada orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Semuanya bersembunyi. Tapi begitu Umar masuk Islam, orang berani. Begitu juga respon kepada Umar. Begitu sampai berita kepada Umar, wahai Umar, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, wahai Umar. Umar mencabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Saat itu datang Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia dulu sudah ada rasul-rasul. Ada Adam, Adam meninggal. Ada Idris, Idris meninggal. Ada Nuh, Nuh meninggal. Ada Ayub, Ayub meninggal. Ada Zulkifli meninggal. Ada Musa, Musa meninggal. Ada Harun, Harun meninggal. Qad khalat min qablihi rusul afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan meninggalkan agama ini? Apakah kalian akan murtad? Begitu mendengar ayat itu, padahal Umar bin Khattab hafal Quran, padahal Umar bin Khattab termasuk 40 sahabat kutabul wahyi, penulis wahyu. Tidak hafalkah dia ayat itu? Dia hafal Quran, dia penulis wahyu. Tapi kenapa ketika pukulan berat itu datang, lupa, hilang ayat itu dari kepalanya? Pimpinan akan jatuh pada Abu Bakar Siddiq, karena imamah ada dua. Imamatun sughra, imam kecil, imam salat. Imamatun kubra, imam besar, pemimpin negeri. Kalau sudah imam kecil, pemimpin salat, menunjukkan tanda itu juga menjadi imam besar, imam pemimpin negeri. Maka ketika Abu Bakar Siddiq yang diminta sebagai pengganti imam saat Nabi sakit, seolah-olah seperti signal pertanda Nabi memberikan ridha, nanti setelah meninggal Abu Bakar Siddiqlah yang akan memimpin kepemimpinan politik. Maka berbaiatlah sahabat setelah Nabi SAW meninggal. Salat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sahabat menunggu, Nabi tak juga keluar. Ternyata signal itu diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakarlah yang memimpin salat. Sampai akhirnya pada suatu ketika Nabi membuka tirai jendela dari samping kamarnya. Kamarnya bersama Aisyah yang langsung tembus ke Masjid Nabawi. Sahabat sudah tegak berdiri. Sahabat menunggu bahwa akan dipimpin oleh Nabi, tapi mereka faham Nabi tidak dapat berjalan. Nabi tetap berada di kamarnya. Nabi hanya melihat dari balik jendela, dari pertanda wajahnya, dari anggukan kepalanya. Sadarlah mereka bahwa Nabi memberikan signal, salatlah bersama Abu Bakar Siddiq. Nabi tetap berada di kamarnya karena dia tidak bisa ikut serta bersama para sahabat yang akan melaksanakan salat. Lalu kemudian dibawa oleh Fadl dan Abu Bakar, dibawa oleh Fadl dan Ali, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik ke atas mimbar tepat pada hari Rabu. Hari Rabu terakhir. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari menjelang meninggal. Nabi naik ke atas mimbar. Sampai di atas mimbar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, saat aku mencambuk onta, lalu ujung cambuk itu terkena pundaknya, karena dia berada di balik onta, di balik kuda, di balik keledai, di balik bukit, terkena ujung cambuk itu.
Lalu dia merasa sakit hati, tapi dia tidak mau menuntut karena dia segan, karena aku seorang nabi. Man kuntu jalattu lahu dhahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, hadza dhahri, ini pundakku, ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat semua terdiam. Sahabat tahu masa-masa perpisahan itu pasti akan datang. Nabi minta maaf, siapa yang kulitnya pernah aku sakiti, ini pundakku, silakan balas. Semua sahabat terdiam. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah cakapku kasar menyinggung perasaannya. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku caci maki, andai datang keluar kata-kata kasar dari lidahku lalu kemudian hatinya tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Semua sahabat terdiam. Tak ada sahabat yang ingin membalas. Mereka mengikhlaskan semua. Andai pernah tercambuk pundak mereka, ya Rasulullah, jangankan pundak, nyawa kami berikan untuk engkau. Saat gigimu patah, saat pelipismu berdarah, sahabat menghunuskan pedang di tengah pasukan berkobar pada perang Uhud. Mereka masuk, dijamin pasti 99,9% akan mati. Mereka memberikan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, hartanya, emasnya sampai berbungkal dia berikan untuk biaya hijrah. Jangankan nyawa, jangankan harta, semua kami berikan untukmu ya Muhammad. Semua sahabat terdiam. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa yang pernah aku pinjam uangnya dan belum dibayar? Kemudian tegak seorang sahabat, innalaka alayya thalatha darahim, engkau ada utang 3 dirham ya Muhammad. Engkau pernah pinjam uang thalatha darahim, 3 dirham dan belum terbayar. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl duduk di samping mimbar. Idfa ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Bayar 3 dirham kepada dia. Fadl segera membayarkan 3 dirham karena Nabi tidak ingin tertinggal 3. Kalau pernah tersakiti fisik, pipi yang tertampar, rambut yang tertarik, kulit yang terluka, jangan sampai kita bawa mati menghadap Allah. Kalau pernah ada hati yang tersakiti, jangan sempat ada hati orang yang sakit, maka mintalah maaf. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hutang piutang, walaupun mati syahid, orang mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan hisab. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. 4 keutamaan mati syahid, ilat dain, kecuali hutang piutang. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun tidak ingin ada hutang piutang, maka dia minta kepada Fadl, idfa ya Fadl, bayar wahai Fadl. Fadl membayar, tapi sahabat sudah merasa tidak enak hati. Mereka sudah tahu detik-detik perpisahan itu tak akan lama lagi. Tanda-tanda itu sudah mereka rasakan sejak dari Ramadan, sejak dari haji, sejak dari Zulqa'dah, sejak dari Zulhijjah, sampai Muharram, sampai Safar, sampai ketika beliau berziarah. Tiba-tiba beliau pergi berziarah bersama para sahabat ke Bukit Uhud. Di bawah Bukit Uhud beliau ucapkan salam kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu wahai syuhada Uhud. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sahabat mengerti, nampaknya seperti ucapan perpisahan, seakan-akan ucapan wada. Nabi akan meninggalkan mereka tak lama lagi. Lalu kemudian sampailah mereka melihat sakitnya Nabi. Akhirnya dia terbaring dan dia memilih kamar bersama Aisyah, karena kamar itulah yang paling dekat dengan mihrabnya, hanya lebih kurang 22 meter saja. Di sini mihrabnya, di samping mihrab mimbarnya, di samping kiri menghadap ke kiblat, disitulah kamarnya. Antara jarak yang begitu dekat. Biasanya Bilal mengetuk pintu, karena Nabi sholat qabliyah di kamar. Nabi tidak sholat qabliyah di dalam masjid. Nabi sholat qabliyah di kamar. Bilal biasanya mengetuk pintu, bertanya, sudah bolehkah iqamat wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan aqimis salah, iqamatlah Bilal. Barulah Bilal berani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Tapi hari itu tidak ada signal dari Nabi, karena Nabi berada di kamar. Dipapah pun tak juga sanggup berdiri. Sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah bersedih. Kelihatan dari raut wajah Fatimah ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi berbisik sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Di saat yang sama terlihat wajahnya seperti gembira mendengar sesuatu. Setelah itu berlalu, lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkannya wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak lama lagi masanya aku akan menghadap Allah SWT. Inilah masa-masa terakhir aku akan bersama dengan kalian. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Nabi berbisik, engkau adalah orang pertama yang akan menyusul di antara keluarga. Engkau adalah orang pertama yang akan bersama dengan aku. Engkau adalah orang pertama yang akan menyusul aku dari keluargaku. Ucapan Nabi itu benar. Tidak ada yang lebih daripada itu. Bahwa setelah Nabi SAW meninggal 6 bulan lamanya, tak lama, hanya 6 bulan saja setelah itu, Sayyidatuna Fatimah menyusul Nabi Muhammad SAW. Anaknya dikatakan Nabi, Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah 2 pemimpin pemuda surga. Pemuda-pemuda yang salat subuh ini, pemuda-pemuda ahli surga ini akan dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Fatimah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, perempuan-perempuan yang hadir di majlis ilmu ini, perempuan-perempuan salihah yang hidup bersama kita saat ini. Mereka akan masuk surga dipimpin oleh Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, yaitu Khadijah, yaitu Sayyidatuna Fatimah, buah pernikahan Nabi dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Itu yang membuat Fatimah tersenyum. Bagaimana rasanya ketika kebahagiaan bersatu dengan kesedihan? Satu sisi merasa bersedih karena akan berpisah dengan Nabi, tapi ternyata perpisahan itu tidak lama Fatimah. Perpisahan itu tidak lama Fatimah, hanya sekedar 6 bulan saja. Setelah itu engkau akan menyusul. Engkau akan menyusul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 14 abad yang lalu kisah itu terjadi. Tapi seakan-akan kita bersama dalam ruangan itu, bersama Aisyah, bersama Fatimah. Mudah-mudahan kesusahan kita ini akan membuat kita dekat dengan Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Tidak layak untuk sedih, karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah SAW selalu bersama dia. Kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut dalam hati mereka, tak ada takut dalam jiwa mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Yang tidak boleh hanya memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul pipi, siapa yang menarik rambut, siapa yang merobek kantong, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun meneteskan air mata, Nabi pun menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dalam usia 18 bulan. 18 bulan umur anak kesayangan itu meninggal, meleleh air mata Nabi. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha atas ketetapan Allah ini? Aku ridha, kata Nabi. Lalu kalau ridha, kenapa engkau menangis? Ungkapan kasih sayang. Air mata ungkapan kasih sayang. Kita bukan marah kepada Allah,
Kita bukan tidak senang. Ini bukan niyaha, ini bukan ratapan, ini bukan majelis ratapan. Ratapan adalah sumpah serapah. Mengapa anakku yang meninggal? Mengapa menantuku yang meninggal? Mengapa suamiku yang meninggal? Kita tidak meratap. Majelis ratapan dicela, dimurkai oleh Allah dan Rasulullah. Kita tidak meratap. Ini air mata kesedihan, ini air mata kasih sayang. Selama mulut tidak menyumpah serapah. Da'wurna, kata Nabi, ketika ada beberapa perempuan yang menangis bersama Nabi berjalan, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Lalu apa kata Umar? Da'wurna, biarkan mereka menangis, ungkapan kasih sayang. Selama tangan tidak memukul pipi, selama tangan tidak menarik rambut, selama mulut tidak berkata sumpah serapah, maka biarkan. Bahkan ketika Nabi memegang jenazah Utsman ibnu Maz'un, menetes air mata Nabi, jatuh ke pipinya, jatuh ke janggutnya, jatuh ke kan. Tapi sampai masanya pukulan berat itu datang bertubi, Abdul Somad pun lupa. Siapa yang akan mengingatkan dia? Ada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat dakwah semua. Abdul Somad